Makanya dalam tradisi orang Madura, kalau dulu itu ketika dikasih tanah sangkol, itu biasanya nggak dijual sembarangan. Nggak mau orang Nggak Madura mau, jual, ya? nggak mau. Ternyata hari ini banyak. Hari ini banyak yang jual. Kalau dulu sampai ada istilah apa tako etolae ya, kena bala gitu ya. Itu yang sebenarnya menjelaskan bagaimana hubungan antara orang Madura dengan tanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Acabis Jawa Pos Radar Madura. Alhamdulillah kali ini tim Acabis ada di Pondok Pesantren Nasatul Muta'alimin. Pondok ini berada di Desa Gapura Timur, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Sudah hadir bersama saya Kiai Dardiri. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai ini Veteran Madura merupakan Kiai yang konsen berjuang tentang agraria. Pak Kiai. Kenapa sampean kok mau berjuang tentang di bidang agraria dan seperti apa perjuangan sampean? Itu sebenarnya berawal dari kegelisahan saya dan teman-teman ketika tahun 2015 banyak lahan-lahan pesisir yang habis ya, yang dibeli oleh orang yang kita nggak tahu dari mana. Kemudian dibangun industri tambak udang. Nah, berdasar atas pengalaman-pengalaman suku lain, termasuk ketika saya kuliah di Jakarta dulu, ada suku Betawi yang terasing di Jakarta karena lahan-lahannya habis, sehingga sekarang mulai terdesak ke wilayah-wilayah pinggiran. Nah, tentu saja kita harapannya tidak menginginkan seperti itu di Madura. Habisnya lahan justru akan menyingkirkan orang Madura sendiri. Nah, berdasar atas kegelisahan seperti itu, teman-teman dan saya juga terlibat di dalamnya. Ada Batan, ada Front Nahdien untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, bersama-sama untuk memberi proses penyadaran sama masyarakat tentang makna kedaulatan tanah itu. Oke, ya. Pak Kiai, kenapa menjaga, kalau saya melihat dari sosial medianya jenengan di sana, bagaimana jenengan mengajak orang untuk tidak menjual tanahnya, tapi ada embel-embel apa tanah anak foto itu kan, saya kurang paham ya. Nah, intinya kenapa orang kok dilarang untuk jual tanahnya, Pak Kiai? Bagi saya sebenarnya tanah itu kan memiliki makna sosial juga, ada fungsi sosialnya. Ketika tanah di sebuah wilayah lepas, maka itu akan memberikan dampak sosial yang besar, tidak saja sama pemilik tanah, tetapi juga sama tetangga-tetangganya atau masyarakat umum secara luas. Nah, yang kedua, ketika kedaulatan tanah itu habis, maka menurut saya dalam jangka waktu yang lama itu akan terasa bahwa tanah yang tadinya bisa memberikan penghidupan itu tidak bisa lagi, karena tanah bagi masyarakat petani misalnya itu kan alat produksi ya, yang bisa ditanami untuk dipakan sendiri. Tetapi ketika tanah itu dijual seharga 500 juta sekalipun, menurut saya pada jangka panjang ketika tanah itu lepas dan mereka tidak memiliki tanah lagi, mereka akan kesulitan. 500 juta bagi saya bisa saja dalam waktu 1 tahun habis. Tapi kalau tanah tidak dijual itu akan lama sekali karena bisa diwariskan. Dalam tradisi Madura itu yang dikatakan tanah sangkol atau tanah warisan itu kan sebenarnya merupakan titik temu antara yang hidup dengan yang meninggal. Makanya dalam tradisi orang Madura, kalau dulu itu ketika dikasih tanah sangkol, itu biasanya nggak dijual sembarangan. Nggak mau. Ternyata hari ini banyak. Hari ini banyak yang jual. Kalau dulu sampai ada istilah tako etolae ya, kena bala gitu ya. Itu yang sebenarnya menjelaskan bagaimana
hubungan antara orang Madura dengan tanahnya. Jadi tanah itu tidak dianggap semata-mata sebagai wujud material, sesuatu yang bisa dilihat seperti benda, tetapi sebenarnya merupakan ruang tempat bertemunya antara orang yang hidup dengan orang yang mati yang mewariskan. Makanya sebenarnya di Madura itu juga banyak orang tua yang meninggal itu dikuburkan di tanahnya yang diwariskan itu. Saya meyakini bahwa nanti orang itu ketika mengalami titik jenuh, sekarang kayak orang melakukan pengembaraan kemana-mana ya, pakai perspektif mana-mana gitu ya. Tapi nanti saya pikir akan titik jenuh dan dia akan balik kepada kebudayaannya. Nah, saya pikir dalam situasi seperti ini tugas kita adalah menyediakan lumbung kebudayaan itu. Kita mencoba untuk mencari, mendiskusikan atau menemukan gagasan-gagasan yang sekarang udah mulai redup, dibangkitkan lagi, sehingga ketika orang mengalami titik jenuh, lumbung kebudayaan ini sudah siap untuk mereka reguk, biar mereka segar kembali dan seterusnya. Menurut saya optimis lah saya, optimis bisa bangkit lagi menurut saya. Catatan Madura, stigma terhadap Madura, orang Madura begitu keras dan mohon maaf dalam tanda kutip sangat negatif. Ternyata nilai-nilai budaya di Madura tidak seperti itu. Di hadapan Allah kita tidak tahu. Jangan diri merasa suci. Ini yang hari ini saya dapatkan dari Pak Kiai dan diri ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua bisa menjadi orang yang tidak berhenti untuk terus menjadi manusia yang lebih baik, terus menjadi manusia yang lebih baik.